Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Up Japan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang gimana caranya magang ke Jepang. Nah, ini pertanyaan ini sering banyak teman-teman yang nanya, baik dari Instagram, WA, Facebook ataupun di YouTube ya. Jadi gimana sih pergi ke Jepang itu? Gimana sih caranya buat pergi ke Jepang? Sebenarnya cara pergi ke Jepang itu banyak ya guys. Ada dari swasta, ada dari mana-mana. Tapi kali ini yang bakal kita bahas jalur yang aku ikutin. Jadi jalur yang aku ikutin itu namanya IM Japan, kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dengan Kementerian Tenaga Kerja Jepang. Jadi kita akan bahas kupas tuntas gimana caranya pergi ke Jepang. Oke, lanjut aja langsung. Tapi jangan lupa dulu di subscribe. jangan lupa di subscribe, hidupin loncengnya. Siapa tahu saya nanti buat prank-prank cewek Jepang, kalian bisa tahu. Terus jangan di skip biar kalian gak gagal paham. Oke guys, kita rokokan dulu, bawa slow aja. Program magang ke Jepang, kerjasama Kemenaker RI dan Japan sejak tahun 1992. Jadi yang pertama harus kita perhatiin adalah syarat fisik guys. Syarat fisik itu terdiri dari satu, umur maksimal 26 tahun. Umur maksimal 26 tahun. Jadi di atas 26 tahun itu nggak bisa lagi pergi lewat jalur ini guys, lewat jalur pemagangan IM Jepang ini. Masalah udah nikah atau belum itu nggak apa-apa, yang penting umur kita masih di bawah 26. Terus minimal umur 18 tahun untuk tamatan SMK dan 19 tahun untuk tamatan umum SMA. 19 tahun 6 bulan, sorry. Kenapa beda bang? Nah, nggak tahu aku. Kenapa nggak tahu aku ya? Tapi karena SMK itu kan udah ada sertifikat dari pemagangan kelas 2 gitu. Kelas 2 kan kita magang ke tempat kerja, pelatihan kerja. Ada sertifikat keterampilannya. Jadi mungkin itu alasannya. Terus tinggi badan 160 cm buat yang cowok. Berat 50 kg buat yang cowok. Yang pastinya tidak bertato guys. Tidak bertato, terus tidak buta warna, dan tidak menggunakan narkotika, minuman keras, miris, apapun. Lanjut. Oke, udah paham di sini. Terus kita ke syarat administrasi. Syarat administrasinya apa? Yang pertama, tamatan SMK, SMA, MA, D3 atau S1. Jadi kita harus tamat SMA dulu guys, nggak bisa tamat SMP. Kalau tamat SMP kalau nggak salah bisa, tapi kita harus ambil paket C, kalau nggak salah ambil paket C. Terus ada surat keterampilan kerja, surat sertifikat teknik kerja. Terus ada ijazah SD terakhir. Nomor 4, rapot SD sampai SMA. Jadi ada ijazah SD sampai SMA terakhir, SMA sampai sekolahan terakhir, pendidikan terakhir harus ada ZT ini. Terus rapot SD sampai SMA itu harus ada semua guys. Dan juga itu nggak boleh beda namanya. Misalkan ada namanya di SD ini Muhammad Andre Apridika misalkan. Terus yang di rapot SMP ini M Andre Apridika, itu nggak boleh. Setahu aku itu nggak boleh. Jadi kita harus rubah dulu, atau nggak minta surat keterangan lah dari pihak yang berwajib. Terus kita bahas nomor 5 ini AK1 dan SKCK. AK1 ini bagi yang nggak tahu, AK1 itu kalau di daerah aku disebut kartu kuning atau kartu pencari kerja. Jadi kita buat itu biasanya di Departemen Tenaga Kerja daerah setempat kayak kabupaten atau kota Madiah gitu. Terus di sini ada surat keterangan sehat. Kita harus sehat cuy. Karena pemagangan Jepang ini kita nggak bayar. Ini perlu digarisbawahi ya guys ya. Kita nggak bayar, tapi kita ngeluarin uang. Buat apa uangnya? Buat kebutuhan kita selama pelatihan, kayak makan, asrama, terus
medical check up itu kita bayar sendiri. Dan tentunya kita nggak pernah bayar kayak ini kasih 30 juta tapi gua harus berangkat, gua harus pasti berangkat, itu enggak. Jadi habis uang tapi untuk kehidupan pribadi, nggak ngasih ke orang. Oke, lanjut seterusnya. Nomor 7, pas foto 3x4 dan 4x6 lembar. Nah, ini udah tahu ya guys ya. Bagi yang sering nyari kerja atau lamar SMA atau SMP pasti bawa ini. Terus lanjut ke fasilitas yang diberikan. Fasilitas yang diberikan ini, yang pertama tiket pesawat pulang pergi. Jadi kalian datang ke Jepang dan 3 tahun magang terus pulang lagi itu gratis tiketnya. Terus gaji di atas 10 juta atau 15 juta. Ini tergantung, yang di video selanjutnya itu guys udah aku jelasin tentang gaji magang kerja Jepang, tergantung dari perusahaan, UMR, daerah, terus lembur ataupun shift malam. Lanjut, nomor 3, akomodasi dan perlengkapannya. Ini yang dimaksud akomodasi ini kayak kita itu dikasih akomodasinya apa sih? Kayak makan-makan gitu lah guys. Kalau udah di pelatihan nasional itu kita dikasih makan. Ntar kita bahas ya guys. Seterusnya ini kita bahas syarat-syarat dan fasilitasnya aja di vlog ini. Nanti kalian tonton perjalanan dari saya pertama tahu pemagangan ini sampai saya berangkat, oke? Makanya jangan lupa di subscribe dan hidupin loncengnya. Dipincit yang merah itu, yang abang. Sertifikat JITCO, asuransi, dapat asuransi kesehatan, asuransi sosial, asuransi sebagainya gitu. Nomor 5, sertifikat JITCO IM Japan. Uang modal usaha 600.000 yen. Uang modal usaha 600.000 yen ini nanti diberikan setelah kita tamat 3 tahun di Jepang. 3 tahun kerja di Jepang, kita mau pulang dikasih uang modal usaha 600.000 yen, sekitar kalau sekarang tuh 80 juta atau 90 juta something lah. Jadi enak guys ya, tapi susah. Oke, lanjut. 7, dapat uang pensiun, pengembalian asuransi. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sama Jisuse. Kita dapat uang pensiun juga guys. Walaupun dari udah pulang ke Indonesia, kita dapat uang pensiun. Nggak tahu berapa, karena aku belum selesai sih. Terus asuransi. Pengembalian asuransi maksudnya selama kita di Jepang kan kita setiap bulan bayar asuransi kesehatan, asuransi sosial. Itu semua kalau kita nggak pakai, misalkan kita nggak sakit, kita sehat-sehat terus, itu bakal dibalikin semua ke kita guys pas kita pulang ke Indonesia. Nomor 8 ini pengalaman dan etos kerja dari luar negeri dan lain-lain. Pengalaman dan etos kerja dari luar negeri maksudnya kita tahu cara kerja orang Jepang, disiplinnya orang Jepang. Terus orang Filipina, Vietnam, Brazil yang kerja di Jepang ini kan kita kadang dalam satu perusahaan itu ada beberapa orang asing yang bekerja juga di sana. Jadi kita bakal tahu sifat orang Filipina kayak gini, kerjanya orang Brazil kayak gini. Jadi banyak dapat temen, ilmu, dapat apa ya namanya itu, banyak relasi lah pokoknya biar nambah ilmu. Jadi itu aja buat syarat fisik, administrasi, fasilitas. Oke, sekian dari saya. Nanti tonton lagi video perjalanan saya, terus gimana sih caranya buat pergi ke Jepang ini. Oke, see you next time. Jangan lupa subscribe.